Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazilah Laila Nur Karimah dari kelas C3 Manajemen dengan NPM 101240. Di sini saya akan membahas mengenai bab 1 dari mata kuliah Pendidikan Agama tentang kematian dan keutamaan dalam mengingatnya. Tugas ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Agama 6. Apa itu kematian? Kematian merupakan putusnya keterikatan ruh dengan badan dalam serta perpindahan dari satu alam ke alam lainnya. Sebagian kaum muslimin langsung mengingat hal-hal yang justru membuat mereka semakin susah karena mengingat kematian. Padahal bukan itu yang menjadi maksud utama perintah agar memperbanyak mengingat mati. Salah satu maksudnya adalah agar melembutkan hati dan meringankan beban dunia dengan merenungi hakikat kehidupan. Bahkan kehidupan dunia ini hanya sementara saja dan akhirat itu kekal. Pintu gerbang menuju kehidupan sejati dan kehidupan sebenarnya adalah kematian. Manusia terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama yaitu tenggelam dalam urusan duniawi. Orang yang tenggelam dalam urusan duniawi tidak akan ingat mati. Dan kalaupun dia mengingatnya, ia melakukannya sambil meratapi dunianya. Ini akan membuatnya jauh dari Allah. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dan benci takut kematian. Apa yang dimaksud dengan hubbah dunia? Hubbah dunia adalah cinta dunia. Maksudnya adalah sangat berambisi untuk mendapatkan berbagai kesenangan dunia dengan segala sarana dan lebih mendahulukan cinta dunia daripada akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 107 yang artinya yang demikian itu disebabkan mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat dan sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir. Golongan yang kedua yaitu orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat atau memperbanyak mengingat kematian sehingga bangkit dalam hatinya rasa takut dan gentar, dan hal ini semakin menyempurnakan taubatnya. Orang yang takut dan gentar sebenarnya tidak membenci pertemuan dengan Allah. Dan barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Golongan yang ketiga yaitu golongan arif. Orang yang arif akan senantiasa mengingat kematian, karena kematian adalah saat bertemu dengan sang kekasih. Menjelang kematiannya, Hudzaifah al-Yamani mengatakan, sang kekasih datang kepada orang yang papa, dan tidaklah beruntung orang yang baru menyesal pada saat seperti itu. Ya Allah, jika Engkau tahu bahwa miskin lebih aku sukai daripada kaya, sakit lebih aku sukai daripada sehat, dan mati lebih aku sukai daripada hidup, tolong mudahkanlah kematianku supaya aku bisa segera bertemu denganmu. Seorang yang bertaubat masih merasa kurang suka atas kematian, sedangkan seorang yang arif justru mencintai dan merindukan kematian. Seseorang yang paling tinggi derajatnya daripada mereka adalah orang yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia tidak memilih ingin tetap hidup atau ingin mati untuk dirinya. Keutamaan mengingat kematian dalam semua keadaan. Rasulullah SAW bersabda, sering-seringlah mengingat sesuatu yang merusak kelezatan-kelezatan. Hadis riwayat Tirmizi. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada orang yang akan dikumpulkan bersama para syuhada? Maka beliau SAW bersabda, ya ada, yaitu orang yang ingat mati sebanyak 20 kali sehari semalam. Rasulullah SAW juga bersabda, kematian adalah hadiah yang sangat berharga bagi orang yang beriman. Hadis riwayat Ibnu Abu Dunya dan At-Tabrani. Al-Qurasani meriwayatkan pada suatu hari Rasulullah SAW melewati sekumpulan orang yang sedang tertawa keras-keras. Beliau bersabda, selingilah majelis kalian dengan mengingat sesuatu yang dapat merusak kenikmatan-kenikmatan. Mereka pun bertanya, apa itu yang dapat merusak kenikmatan-kenikmatan? Maka beliau pun bersabda, yaitu kematian. Hadis riwayat Ibnu Abu Dunya. Cara yang paling efektif dalam mengingat kematian adalah dengan sering mengingat teman-teman kita yang telah meninggal dunia terlebih dahulu.
Lalu di antara lainnya yaitu sering rajin berziarah kubur serta menjenguk orang sakit. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, jika kamu ingat kematian, anggaplah dirimu seperti salah seorang mereka. Abdullah bin Mas'ud juga radhiyallahu anhu juga berkata, orang yang bahagia ialah yang dapat mengambil pelajaran dari orang lain. Cukup sekian penjelasan mengenai materi kematian dan keutamaan dalam mengingatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan selama penyampaiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.